Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 21 Oktober 2022. Dengan tema permenungan kita hari ini adalah Kehadiranmu Mengubah Hidupku, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Permenungan kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Semalang, Jawa Timur. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Noemuti Timur. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Bukalah mata hati kami pada sabda-Mu yang menyejukkan. Berilah kami keberanian untuk berani melihat sekitar kami, agar kami pun semakin peka untuk membalas cinta-Mu bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik,
Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkannya kepada kamu, kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadiran mengubah hidupku. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sapaan Tuhan hari ini mau mengisahkan kepada kita tentang menilai zaman, di mana manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas untuk berpikir, menilai, dan bisa mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan dalam hidupnya. Maka tidak heran kalau dalam kehidupan kita menemukan berbagai macam hasil karya yang diciptakan oleh tangan manusia, namun sebaliknya juga banyak orang yang menyimpang dari jalan keselamatan ini lewat sikap hidupnya. Para sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus dalam Injilnya hari ini menguji kemampuan manusia dalam membaca tanda-tanda zaman. Kebenaran dalam membaca tanda-tanda zaman ini lebih didasarkan pada pengalaman pribadi yang terjadi selama bertahun-tahun. Yang menjadi permasalahan bagi Yesus adalah ketidakmampuan manusia dalam membaca tanda-tanda keselamatan di dalam dirinya sendiri. Yesus sangat kecewa terhadap orang-orang Farisi yang sangat pandai dalam segala hal, khususnya dalam menilai atau membaca tanda-tanda alam. Namun, mereka tidak membuka diri untuk menerima Yesus dan percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus dengan keras menilai mereka sebagai orang-orang munafik karena hanya mampu menilai rupa bumi dan langit, tetapi belum mampu menilai zaman ini. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kritikan Yesus juga ditunjukkan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Kita tahu baik tentang Dia dengan segala karya, mujizat, dan pengajarannya. Namun, hidup kita belum sepadan dengan ajarannya. Dalam kenyataannya, seringkali ditemukan orang-orang yang pandai dan cerdas secara intelektual, tetapi lemah dalam sikap bijaknya. Kerendahan hati menjadi harga mahal yang tak bisa dijangkau karena segala sesuatu dikendalikan oleh akal budi manusia. Maka tidak heran jika muncul berbagai macam persoalan, permasalahan, peperangan, dan lain sebagainya. Untuk itu, melalui sabda Yesus hari ini, mau mengajak kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, membuka hati dan pikiran, agar bisa membaca tanda-tanda zaman secara tepat dan benar, demi keselamatan dan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Semoga. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita bagi orang-orang kecil yang kehilangan dalam hidup mereka,
Ya Bapa, semoga Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan mereka harapan dalam diri masing-masing orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit di mana saja mereka berada, terkhususnya mereka yang meminta bantuan doa dari kita, maupun yang kita janjikan doa untuk mereka. Semoga dengan kuat kuasa Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda yang mengalami percecokan dalam hidup berumah tangga, semoga Tuhan boleh memberikan mereka jalan keluar yang terbaik dengan jalan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.